Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi. Nah, hari ini saya akan mempraktikkan cerita yang keempat di bulan 5, yaitu Jika Aku Salah. Nah, di awal kan nanti ada pakai prolog Nina. Itu kalau di teks itu Nina. Namun karena kakak kita kan ada perempuan dan laki-laki, jadi nanti baiknya kalau yang laki-laki kita pakai bonekanya yang laki-laki. Jadi kita ganti Ninanya jadi Nino. Cuma kalau yang kakak perempuan ya tetap sesuai dengan teks yang ada di cerita, yaitu pakai boneka Nina. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Wah, aku senang sekali bisa hadir di rumah ceria ini. Teman-teman sudah kenal aku belum? Belum. Perkenalkan, nama aku Nino. Hai Nino. Teman-teman bisa panggil aku Nino. Hai Nino. Teman-teman semuanya, sebelum kakak RC yang bercerita, hari ini Nino mau mengajak teman-teman untuk bermain. Oke. Main apa tuh? Nah, permainannya adalah nanti Nino akan tunjukkan gambar dan beberapa pertanyaan. Teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya yang seperti apa ya jika kalian melakukan hal tersebut. Sudah siap belum teman-teman? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama. Coba kalian lihat. Jika teman-teman tidak sengaja memecahkan piring, apa yang akan kalian lakukan? A. Minta maaf. Atau B. Menyembunyikan pecahan piringnya supaya tidak ketahuan. Minta maaf. Ya, jawaban yang tepat teman-teman. Yang kedua ya, jika teman-teman tidak sengaja mendorong teman kalian sampai jatuh, kira-kira apa yang tepat yang kita harus lakukan? Diam saja atau minta maaf? Minta maaf. Betul, kita juga harus minta maaf ya. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini coba teman-teman lihat. Kita tidak sengaja membawa pulang mainan teman kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Simpan saja atau minta maaf dan kembalikan mainannya. Minta maaf dan kembalikan. Ya betul ya teman-teman. Kalau diam-diam kita ambil itu sama aja kita dengan mencuri ya. Hehehe. Sekarang yang kelima. Coba lihat. Oh, keempat. Maaf. Aduh, Nino. Nino. Yang keempat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika kita merusak mainan adik ya? Mengaku dan meminta maaf atau sembunyikan saja? Mengaku dan minta maaf. Betul, kita harus mengaku, harus berani mengaku dan meminta maaf. Selanjutnya yang kelima, ini baru kelima nih. Pertanyaan kelima, jika kita sudah terlanjur melawan orang tua kita, apa yang harus kita lakukan? Biarin aja lah. Atau kita harus minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Minta maaf dan berusaha tidak ulangi lagi. Betul ya teman-teman, kita tidak boleh melawan orang tua kita. Kalaupun kita sudah pernah melawan orang tua kita harus minta maaf dan berusaha tidak mengulangi lagi. Dan yang keberapa teman-teman? Keenam. Iya, yang keenam. Jika kita udah malas-malasan belajar nih, terus kita dapat nilai jelek, apa yang harus kita lakukan ya? Minta maaf pada orang tua dan belajar lebih giat lagi, atau nyontek aja biar dapat nilai bagus. Minta maaf kemudian belajar lebih giat lagi. Ya, pilihan yang betul. Sekarang yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini, jika kita siapa di sini keseringan main games? Saya. Jika kita keseringan main game seperti gambar ini terus-menerus, apa yang akan kita lakukan?
A. Minta maaf kepada orang tua dan main secukupnya saja, atau main aja terus, kan main games itu kegiatan yang asik. Minta maaf, setelah itu main game secukupnya aja Nino. Ya, teman-teman semua memilih jawaban yang tepat. Nah, cukup sekian ya pertanyaan dari Nino. Sekarang kakak kembalikan ke Kak Pangi. Silakan Kak Pangi. Dadah. Wah, terima kasih ya Nino sudah memberikan pertanyaan untuk adik-adik kita. Sekarang kakak yang akan bercerita. Halo adik-adik semuanya. Halo, Pak. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah siap dengar cerita hari ini? Sudah. Ya, kalau sudah siap, duduk yang rapi, dengarkan Kak Pani. Jadi hari ini kakak akan bawakan 2 kisah yang mengenai apa yang ditanyakan dengan si Nino di awal tadi. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan Nino tadi. Nah, kisah yang pertama, kisah ini adalah ada seorang anak yang pernah melakukan kesalahan, terus dia berani mengakui kesalahannya. Nah, langsung saja kita simak ceritanya ya. Nah, adik-adik, dikisahkan ada seorang anak bernama Dodo. Dodo ini baru saja sembuh dari sakit, tapi dia sudah masuk sekolah. Dan di kelas, ibu guru menasehati Dodo supaya dia di kelas saja, supaya tidak sakit lagi. Jadi ketika jam istirahat, Dodo di dalam ruangan saja, kata ibu gurunya. Dodo, ibu rasa kamu tidak usah istirahat keluar dulu. Kamu di dalam ruangan saja ya, karena ibu khawatir kamu nanti akan sakit lagi, katanya. Mendengar apa yang disampaikan ibu gurunya, sebetulnya Dodo berat hati adik-adik, tetapi dia tetap mengiyakan. Baik deh bu, katanya. Tetapi adik-adik, namanya dia sendirian di kelas, dia merasa bosan. Nah, dalam kebosanannya, Dodo ini iseng membuat ketapel. Siapa yang tahu ketapel? Saya. Iya, ketapel itu yang seperti ini ya, dari karet terus ada pelurunya. Nah, ketika ketapelnya sudah jadi dirakit, dia memainkan ketapelnya. Tidak sengaja peluru ketapel itu mengenai bola lampu. Dan lampu itu pecah. Wah, adik-adik, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan Dodo ya? Kalau dia mengaku kepada ibu guru, dia mungkin akan dimarahin. Dan tidak hanya itu, bisa saja di rumah dia dimarahin orang tuanya juga nantinya. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Dodo? Tapi adik-adik, walaupun Dodo ini takut untuk mengakui kesalahannya, pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang kepada bu guru. Dia mengakui bahwa dia telah memecahkan bola lampunya. Nah, ketika dia minta maaf bu, saya tadi sudah pecahkan lampu itu, saya tidak sengaja mengenainya dengan ketapel yang saya buat, katanya. Dodo, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi dan kamu harus lebih hati-hati lagi ya. Tapi sebagai tanggung jawab kamu harus ganti lampu itu. Begitu kata ibu guru. Baik bu, terima kasih karena Dodo sudah dimaafkan. Lain kali Dodo tidak akan mengulanginya lagi dan akan berhati-hati, kata Dodo. Nah adik-adik, ibu guru memang sudah memaafkan Dodo, tetapi Dodo tetap harus mengganti lampu itu sebagai bentuk tanggung jawab dia, karena dialah yang membuat lampu itu rusak. Ceritanya selesai. Oke, sekarang kisah yang kedua. Nah, kisah yang kedua ini terjadi pada zaman dahulu. Jadi, dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang raja yang pernah melakukan kesalahan dan mau jujur dan mengakui kesalahannya. Ayo, siapa yang bisa tebak kira-kira siapa raja tersebut? Cluenya dia pernah mengalahkan raksasa. Iya, namanya Raja Daud. Siapa sangka adik-adik, Raja Daud yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dielulukan rakyat pada saat itu karena kehebatannya melawan raksasa. Dia pernah melakukan dosa, dia pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti apa ya? Jadi pada saat itu Raja Daud mengingini
seorang istri orang. Nah, istri orang itu siapa? Istri prajuritnya. Nah, prajuritnya namanya Uria. Ini Uria ya. Ini nama istrinya itu adalah Batsheba. Nah, supaya Raja Daud bisa mengambil Batsheba sebagai istrinya, Raja Daud sengaja mengirimkan Uria ke medan perang supaya melancarkan niat jahatnya untuk mengambil Batsheba, istrinya Uria tersebut. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu si Uria kalah di medan perang, dia bisa mengambil istri Uria ini sebagai istrinya. Wah, dia merebut istri orang ini, adik-adik. Nah, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud tersebut. Tuhan marah, adik-adik. Tuhan kecewa. Namun Tuhan tidak meninggalkan Daud. Dia tetap mengasihi Daud. Oleh karena itu Tuhan memanggil Nabi Nathan sebagai perantara antara Tuhan dengan Daud. Sehingga Nabi Nathan ini pun pergi menemui Daud. Ini ya Nabi Nathannya ya. Nah, namun kemarahan Tuhan itu tetap dinyatakan dengan cara menghukum semua keturunan Daud dan keluarganya. Wah, pada saat itu Raja Daud memohon ampun dan mengakui kesalahannya di hadapan Nathan. Dia merasa bahwa dia telah bersalah selama ini. Dia mengaku di hadapan Nathan. Namun walaupun seperti itu, adik-adik, Tuhan tetap menyatakan kemarahannya dengan tidak membiarkan bayi yang dikandung oleh Batsheba itu hidup. Tuhan mengambilnya. Coba kalian lihat di sini, bayi yang dilahirkan oleh Batsheba itu akhirnya diambil Tuhan, adik-adik. Sehingga Daud pada saat itu memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku telah berbuat dosa. Dan walaupun begitu, adik-adik, pada hari yang ke-7 Tuhan tetap menyatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Batsheba itu tetap diambil Tuhan dan akhirnya bayi itu mati, adik-adik. Namun walaupun begitu, Daud tetap datang menyembah Tuhan. Bahkan dia berpuasa, dia berdoa di rumah Tuhan. Bahkan dia sujud di tanah, adik-adik, sebagai wujud kerendahan hatinya kepada Tuhan. Dia minta pertobatan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia berdoa, mengakui kesalahannya, memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pun melihat kesungguhan hati daripada Daud ini, bahwa dia sungguh-sungguh bertobat dan berani mengakui kesalahannya. Akhirnya Tuhan mengganti anak yang dikandung oleh Batsheba tadi yang sudah mati itu, dan diberikan lagi anak kepada mereka berdua yang dinamakan dengan Yedija. Nah, Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni apa yang dilakukan oleh Daud, bahwa Tuhan sudah menerima apa yang dilakukan oleh Daud itu, dan Daud akhirnya terbebas dari hukuman dosa. Oke, ceritanya selesai sampai di sini. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melakukan kesalahan seperti Dodo ataupun Raja Daud tadi? Mungkinkah itu pernah melakukan kesalahan ke orang tua, ke teman-teman kita, ke adik kita? Kesalahan seperti apa yang pernah kalian lakukan, dan bagaimana kalian setelah melakukan kesalahan tersebut? Saya pernah pecahin botol minum teman saya di kelas. Lalu, apa yang kamu lakukan, Ica? Waktu itu saya takut sih, tapi saya akhirnya minta maaf sama teman saya. Saya ngaku kalau itu saya yang nyenggolnya. Wah, artinya kamu berani mengakui kesalahan kamu ya? Nah, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kamu itu berani mengakui kesalahan. Nah, adik-adik, mengakui kesalahan itu memang tidak gampang, adik-adik. Perlu keberanian. Karena apa? Kalau kita melakukan kesalahan terus kita mengaku, kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Nanti aku akan dimarahin, aku tidak diampunin, aku akan dijauhin. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita takut untuk mengakui kesalahan kita. Tetapi tidak dengan Tuhan, adik-adik.
Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang adil, ya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh, lalu berjanji tidak mengulanginya lagi, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tentu kita harus bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, karena kita punya Tuhan yang penuh kasih dan juga adil, kita tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan kita. Mulai sekarang, jika kita salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Sampai di sini cerita kita. Bye-bye.